Perkenalkan, saya Hasni Agnia dari KKN PPM UGM 2020, Dusun Melikan, Desa Deroduwur, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk organik cair. Sebelumnya, apa itu sampah organik? Jadi, sampah organik merupakan hasil atau sisa akhir dari makhluk hidup. Nah, untuk sejauh ini, sampah organik yang biasanya yang sudah dimanfaatkan berasal dari tumbuhan maupun ada beberapa yang sudah memanfaatkan kotoran-kotoran dari hewan ternak. Untuk pembagian dari sampah organik, terdapat sampah organik basah dan sampah organik kering. Untuk sampah organik basah, kandungan air dari sisa makhluk hidup tersebut sangat tinggi. Jadi misalnya kulit buah, sisa sayuran. Sedangkan untuk sampah organik kering merupakan sampah organik dengan kandungan air yang sedikit atau tidak ada, misalnya sisa daun, kertas, ranting pohon, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat pembagian sampah organik lebih lanjut. Untuk pembagian sampah organik ini, pembagiannya dibedakan sehingga proses pengolahannya pun juga berbeda. Misal sampah organik lunak itu ada sisa daun dan kotoran hewan ternak dapat diolah dengan cara fermentasi dan hasil produk akhir berupa kompos. Untuk sampah organik berair, misalnya sisa sayur, buah, daging, dan susu dapat dimanfaatkan dengan cara biokomposting dengan bantuan larva lalat hitam hingga menjadi pupuk organik cair. Adapun untuk sampah organik keras, biasanya sampah tersebut memiliki kandungan kayu atau lignin, misalnya kayu, bambu, ranting, ataupun sekam padi. Untuk sampah-sampah berkayu biasanya diolah dengan cara dibakar di tong terbuka, kemudian direndam di dalam air. Sedangkan untuk sekam padi, cara pengolahannya dengan cara membakar kayu, kemudian kayu tersebut diletakkan di dalam tungku, kemudian di sekitar tungku tersebut ditumpuk sekam-sekam padi sehingga produk akhirnya berupa sekam bakar. Selanjutnya, data dari Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa hanya 1-6% sampah organik yang dikomposkan, sisanya lebih banyak untuk dibakar, ditimbun, hingga dibuang ke sungai atau tempat pembuangan akhir. Nah, di sini cara yang paling ramah lingkungan yaitu dengan mengolah sampah organik dengan cara pengomposan. Nah, sebelumnya pupuk organik cair merupakan pupuk yang berasal dari makhluk hidup yang berwujud cair. Pupuk organik cair kemudian dapat dibagi menjadi pupuk kandang cair, pupuk hijau cair, dan kompos cair. Untuk pupuk kandang cair merupakan pupuk yang bahan utamanya berasal dari urin. Sedangkan untuk pupuk hijau cair dan kompos cair, keduanya sama, yaitu berasal dari sisa-sisa sampah dapur seperti sayur, kulit buah, kulit bawang, dan sebagainya. Namun yang membedakan di sini yaitu pupuk hijau cair tidak menggunakan aktivator, sedangkan kompos cair menggunakan aktivator. Nah, sebenarnya apa aktivator itu? Aktivator itu merupakan biang bakteri. Jadi untuk di kalangan petani sendiri biasanya dikenal dengan produk E4. Namun juga terdapat produk-produk lainnya. Selanjutnya, kelebihan pupuk organik ini yaitu pembuatannya relatif lebih murah karena dapat dilakukan di skala rumah tangga untuk memanfaatkan sampah-sampah organik. Kemudian dengan adanya pemanfaatan sampah tersebut dapat mengurangi volume pembuangan sampah. Nah, pupuk organik ini juga lebih baik jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Kenapa? Karena pupuk organik ini membuat struktur tanah menjadi lebih gembur, sedangkan untuk pupuk kimia biasanya dapat merusak sifat-sifat tanah. Kemudian pupuk organik juga dapat memperbaiki daya serap air pada tanah dan tanaman, juga mengandung unsur hara yang lengkap untuk memperbaiki keadaan mikroorganisme di dalam tanah. Nah, selanjutnya mengenai pembuatan VOC, untuk saat ini yang akan dibahas yaitu VOC dan hanya membutuhkan sampah dapur
bisa sebenarnya ditambahkan dengan E4, jadi proses penguraian pupuk dapat berjalan lebih cepat. Namun untuk pembuatan POC yang akan saya jelaskan ini tidak menggunakan E4, namun menggunakan bantuan dari larva lalat hitam. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri itu ada alat komposter. Alat komposter yang saya gunakan yang bisa diterapkan juga yaitu dengan membutuhkan 2 ember kaleng cat, keran, dan pelubang atau solder. Nah, untuk alat komposternya ini sendiri pada ember yang di bagian bawah dipasang dengan keran untuk mengalirkan pupuk organiknya saat akan dipanen. Kemudian ember yang di bawah ini dilubangi agar ember yang di atasnya ini dapat masuk ke ember yang di bawah. Nah, untuk ember yang di atas ini sendiri, di bagian dasar dari ember tersebut terdapat lubang-lubang sehingga cairan-cairan dari hasil pembusukan dapat teralirkan ke bawah. Di ember yang atas ini terdapat lubang kira-kira sebesar diameter pulpen seperti itu, gunanya untuk jalan masuk dari alat hitam. Nah, kemudian alat dan bahan yang kedua yaitu buah yang sudah busuk. Sebenarnya bisa menggunakan sayur, namun lebih baik dengan menggunakan buah. Kenapa? Kandungan buah itu kan airnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sayur. Selain itu juga lebih menarik perhatian dari lalat hitam sehingga proses penguraiannya lebih cepat. Selain itu juga terdapat botol penampung POC. Cara pembuatan POC dan penggunaannya yaitu pertama, buah yang sudah mulai membusuk diletakkan ke dalam reaktor biokompos, kemudian reaktor tersebut ditutup. Jadi untuk cara yang pertama, buahnya itu diletakkan di ember yang di atas ini, kemudian kaleng dari ember tersebut ditutup. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara rutin setiap minggu dan amati kondisi buah. Jadi kita mengamati apakah sudah ada larva dari lalat hitam. Setelah itu kurang lebih sekitar 1 bulan, POC dapat dipanen melalui keran yang terdapat pada reaktor tersebut. Setelah dipanen, POC dimasukkan ke dalam botol. Nah, kemudian botol tersebut harus dijemur selama sehari, tujuannya agar mematikan bakteri-bakteri yang buruk. Dengan posisi tutup botol jangan ditutup rapat. Kenapa? Agar menghindari gas-gas di dalam botol tersebut menumpuk yang dapat mengakibatkan botol menjadi meledak. Nah, saat akan digunakan, dilakukan pengenceran. Biasanya komposisi yang digunakan yaitu 1-5 ml untuk setiap 1 liter air. Nah, berikut ciri-ciri POC yang sudah jadi. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu cairan berwarna kuning kecoklatan, kemudian tidak berbau menyengat, bahan pembentuk sudah busuk, terdapat bercak-bercak putih, dan pH berkisar di antara 6,5 sampai 7,5. Nah, untuk dua ciri-ciri yang pertama ini sebenarnya sudah bisa mewakili, yaitu cairan berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau menyengat. Jadi untuk POC kali ini bisa digunakan ke tanaman-tanaman sayur, tanaman buah, atau tanaman hias. Dan karena dilakukan pengenceran jadi lebih hemat. Jadi untuk pembuatan POC sendiri ini juga dapat mengurangi permasalahan-permasalahan penumpukan sampah. Nah, harapannya dari kami warga dari Dusun Melikan dapat mengaplikasikan POC tersebut sehingga permasalahan sampah juga dapat diminimalisir. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk jika ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video dari saya.